Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga kita dapat bertatap muka meskipun dihadapkan dengan layar sebagai pemedia. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'nahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Sadaqallahu azim. Kebenaran Al-Quran sampai kepada mereka bersama dengan Rasul sebagai pengajarnya. Di situ dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran, maka bisa dikatakan juga bahwa agama Islam adalah agama kebenaran, agama yang sempurna. Dan kesempurnaan agama Islam tercermin dalam indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Masih ingatkah dengan kisah seorang pengemis buta Yahudi di sudut kota Al-Munawwarah? Pengemis itu dalam setiap paginya, dalam setiap harinya dari pagi sampai malam ia selalu mencaci Nabi Muhammad SAW. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembohong, orang gila, tukang sihir. Namun Nabi tidak membalasnya. Bahkan di setiap paginya Nabi Muhammad selalu datang dan menyuapi si pengemis itu dengan tangannya sendiri. Hingga Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakarlah yang menggantikan untuk menyuapi si pengemis itu. Seketika pengemis itu tahu bahwa orang yang setiap paginya menyuapinya adalah orang yang setiap hari ia caci maki. Seketika si pengemis buta Yahudi itu langsung mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar. Saudaraku sekalian, setelah mendengar cerita tadi, banyak yang harus kita perbaiki atau kita introspeksi dari diri kita sendiri, terutama mengenai sakit hati juga penyakit hati. Di zaman sekarang, sakit hati juga penyakit hati bisa menimbulkan perkelahian atau bahkan merambat ke ranah kriminalitas. Bayangkan, seorang Nabi Muhammad, orang yang paling mulia, orang yang utusan Allah, ia dicaci, maki, difitnah di hadapan ia sendiri, namun ia hanya memilih sabar dan diam, tidak berkata sepatah kata pun. Lalu, mengapa kita masih menyimpan banyak penyakit hati juga sakit hati? Saudaraku sekalian, saking luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW, dalam hal bercanda pun ia jadikan sebagai syiar Islamnya. Dalam hal bercanda pun ia jadikan sebagai nilai edukasi, juga syarat akan ilmu pengetahuan. Dikisahkan ada seorang nenek menghampiri Rasulullah dan bertanya perihal surga. Rasulullah menjawab, di surga tidak ada wanita tua. Betapa sedihnya si nenek-nenek ketika mendengar sabda Rasulullah tersebut. Namun Rasulullah segera menghiburnya dengan bersabda lagi, sungguh ketika nanti waktunya tiba, engkau tidaklah akan terlihat tua seperti sekarang, namun engkau akan dikembalikan lagi menjadi muda. Ketika mendengar sabda Rasulullah yang kedua ini, si nenek-nenek langsung tersenyum dan kembali bahagia lagi. Mungkin ada yang menilai bahwa guyonan Rasulullah itu terdengar keras, namun bila dicermati lagi, guyonan tersebut benar adanya, mengandung nilai edukasi juga syarat akan ilmu pengetahuan. Si nenek-nenek jadi paham bahwa kelak semua penghuni surga akan dikembalikan kembali jadi seperti mereka muda dulu. Kita bandingkan lagi dengan zaman sekarang, di mana di dunia entertain telah merajalela guyonan-guyonan yang tidak sama sekali mengandung nilai positif, malah mengandung nilai sensitif. Banyak guyonan-guyonan yang menyudutkan suatu orang atau suatu kelompok dan juga menyakiti banyak orang. Maka, sebagai orang yang sadar dan orang yang sudah tahu bagaimana akidah akhlak Nabi Muhammad SAW, kita sepatutnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, apabila ada masalah, jangan mudah resah. Tetap bercermin kepada kisah sang pencerah agar tidak mudah gundah.
Jalan-jalan ke kota Panderokan, jangan lupa memwadahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.